Materi pemrograman SQL kali ini adalah tentang function dan transaction. Mari kita mulai OSM kuliah online. Yang pertama adalah tentang function. Function ini adalah sebuah fungsi, ya, kumpulan baris program yang ada return value-nya yang disimpan di database dan menghasilkan return value. Kalau Anda ingat, ini hampir sama dengan definisi pada store prosedur. Jadi memang ya function itu mirip sekali dengan store prosedur. Isinya juga seperti store prosedur, tetapi penggunaannya nanti yang akan berbeda, ya. Anda bisa lihat bahwa function itu bisa memberikan kegunaan yang sedikit lebih fleksibel daripada store prosedur dalam kaitannya digabungkan dengan sebuah query. Kalau store prosedur dengan perintah call-nya kemarin itu kan kaku gitu, ya, dalam artian ya udah hasilnya store prosedurnya apa, ya udah itu. Kita nggak bisa menggabungkan dengan query yang lain, ya. Di function kita coba lihat. Sintaks yang bisa kita gunakan yang pertama show function status, ya, where db sama dengan nama db-nya, ya. Jadi perintahnya show function ini mirip dengan store prosedur. Kalau store prosedur adalah show procedure, kalau di sini adalah show function, ya. Kalau untuk menghapus juga mirip, drop function if exists nama function. Secara umum tidak ada yang berbeda, dan nanti isinya pun sebenarnya juga nyaris sama gitu, ya, nyaris sama. Ini coba kita lihat, ya. Untuk membuat sebuah function namanya new price, ini saya jalankan di database Nordwind, ya. Nanti saya akan menggunakan ini. Sama seperti kemarin di store prosedur, kita masih akan menggunakan perubahan delimiter. Tetap kita harus mengubah delimiternya. Lalu kemudian satu-satunya baru di sini adalah ada kata kunci returns int. Ya, jadi bahwa karena sebuah function itu harus ada return value-nya, maka kita harus menentukan tipe value-nya, ya. Tipe return value-nya itu tipe datanya apa. Lalu ada kata kunci return. Nah, ini nanti hasilnya dari sini apa. Memang biasanya kalau function itu kita lebih ke coding murni seperti ini, karena kita memang tidak bisa memberikan return value berupa tabel, ya. Kita tidak bisa memberikan return value berupa tabel, tapi biasanya hanya berupa perhitungan seperti ini. Ya, ini contohnya. Lalu untuk memanggilnya itu kita masukkan ke dalam query. Ya, untuk menggunakannya kita masukkan ke dalam query seperti ini misalnya, gitu, ya. New price, di sini ada satu parameter, maka di sini juga ada satu parameter. Perhatikan juga bahwa di sini parameternya tidak ada kata kunci in. Ya, kalau store prosedur itu kan ada kata kunci in. Kalau di sini di function tidak ada kata kunci in, karena memang semuanya itu adalah inputan dan hasilnya nanti didapatkan dari kata kunci return ini, ya. Ini adalah sebuah program yang sudah saya siapkan. Mari kita coba. Nah, ya, ini adalah perintah yang tadi, ya. Delimiternya di sini, perhitungannya di sini, codingnya di sini adalah parameter di sini, nilai yang ada di sini, saya tambah dengan nilai tersebut yang sudah dibagi 10. Ya, jadi nilainya ditambah dengan 1/10 dari nilai awal. Kemudian ini saya tampung dengan variabel hasil, lalu saya return, ya. Itu adalah fungsinya. Di sini pura-puranya memang untuk menghitung harga baru, ya, dari harga yang lama. Saya coba menghitung harga yang baru. Ini saya jalankan. Sekarang selection. Ini kalau saya jalankan seperti ini, ya. Saya ambil dari produk, saya ambil product name dengan list price, lalu saya mau lihat kira-kira harga barunya berapa. Nah, di sini caranya seperti ini, ya. New price, saya membuka list price, ya. Dan saya kasih S supaya tulisannya biar rapi. Di sini saya bisa lihat untuk produk Chai misalnya, harga yang lama 18, harga yang baru adalah 20, ya, setelah kenaikan. Ini dry pears,
dari 30 menjadi 33 dan seterusnya gitu ya. Direct pounds dari 3,5 menjadi 4. Itu adalah cara pakai ya dari sebuah function. Jadi kita masukkan ke dalam query ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi masuk ke dalam query. Jadi kalau function dengan view itu pemakaiannya masuk ke dalam query. Kalau secara prosedur kita menggunakan kata kunci call. Itu tentang function ya yang mirip sekali dengan secara prosedur. Berikutnya kita akan membahas tentang transaction ya. Transaction ini berdasarkan pada konsep bahwa data atau query itu dijalankan semua atau tidak sama sekali ya, tidak semuanya jalan ya. Kalau nggak semuanya jalan ya nggak semuanya jalan ya. All or nothing kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Jadi ini bekerjanya berdasarkan konsep penguncian. Kita akan lihat pengunciannya itu seperti apa. Jadi di sini konsep ini berguna jika kita mau menjalankan beberapa query yang harus jalan semua atau kalau enggak ya udah nggak perlu jalan semuanya. Ya. Biasanya ini terkait dengan misalnya kalau Anda membeli barang, ya sebagai konsumen membeli barang, lalu maka di data perusahaan berarti ketika ada penjualan yang saya catat ya, penjualan Anda saya catat, lalu kemudian jumlah barang saya kurangi sesuai dengan pembelian dari customer. Ya. Kalau penjualan tidak tercatat, pengurangannya tidak boleh tercatat, demikian pula pengurangannya tidak boleh. Jika pengurangannya tidak tercatat, maka penjualannya juga tidak boleh tercatat. Jadi semuanya berjalan atau tidak sama sekali. Untuk sintaknya sendiri sebenarnya cukup sederhana ya dengan kata kunci start transaction. Lalu ini query-query yang mau dijalankan di sana, lalu diakhiri dengan commit. Atau kalau ini tidak mau dijalankan karena ternyata ada kesalahan, setelah query-query ini dijalankan ternyata ada kesalahan, kita bisa menggunakan kata kunci rollback. Jadi start transaction, lalu commit, atau rollback. Secara sintaks tidak terlalu rumit, tetapi kita akan coba lihat bagaimana secara pemakaiannya, efeknya itu seperti apa, itu cukup bisa dijalankan dengan cukup panjang. Oke. Jadi ini yang biasa kita lakukan ya. Kalau kita melakukan perubahan data, misalnya update seperti ini ya, update customer set state province sama dengan NY1, where state province sama dengan NY. Artinya saya akan mengubah nilai state province pada tabel customer menjadi NY1 dari yang tadinya NY. Kalau saya jalankan, maaf, saya coba dulu ya. Select bintang from customer, saat awal saya punya 2 baris data. Lalu saya ubah di sini, state province-nya jadi NY1. Saya jalankan. Ya. Maka saya cek lagi yang NY sekarang menjadi tidak ada. Tetapi yang NY1 dia menjadi ada. Ya. Jadi ada perubahan yang dilakukan. Saya coba jalankan perintah yang satunya hanya untuk mengembalikan ke kondisi awal. Jadi saya sudah punya customer yang di NY, di New York, tapi nggak ada yang di NY1 ya, di New York 1 nggak ada. Sekarang kita coba menggunakan transaction. Saya jalankan dulu perintah start transaction. Ya. Saya jalankan berbaris. Ini sekaligus untuk melakukan simulasi bagi mereka yang menggunakan command prompt. Ya. Lalu saya update, saya ubah ya, dari NY menjadi NY1. Selection. Sekarang saya tidak melakukan commit, saya tidak melakukan rollback. Ya. Saya cek dengan select, apakah ada customer yang di NY? Jawabannya tidak ada. Apakah ada customer yang di NY1? Ada. Sekarang sampai di sini kita tidak melihat ada bedanya kita menggunakan transaction atau tidak. Ya, tidak ada bedanya kita menggunakan transaction atau tidak. Karena perubahan kita langsung terjadi. Tapi kita coba lihat bagaimana efek sesungguhnya. Sekarang
saya juga sudah bisa mengakses database saya yang sama, itu database yang sama dengan menggunakan command prompt. Nah, ini ada koneksi yang berbeda tentunya. Yang satu dari Heidi dengan GUI saya, satunya dari command prompt saya. Sekarang saya coba select di sini. Select tentang from customers where state province adalah NY. Ada. Ya. Jadi kalau di command prompt, koneksi yang lain, customer di NY itu ada. Sementara di GUI, customer di NY itu tidak ada. Terjadi suatu hal yang tidak sinkron, ya, tidak sama. Kenapa? Karena belum dikomit, gitu ya. Memang menurut si GUI ini sudah terjadi perubahannya, tapi itu hanya menurut dia. Sesungguhnya di database perubahannya ini masih bersifat sementara. Perubahannya bersifat sementara. Nah, ini akan selalu seperti ini, gitu ya. Kecuali kita pilih commit atau kita pilih rollback. Nah, sekarang saya coba pilih ini, saya rollback. Ya, saya rollback. Nah, sekarang saya lihat lagi, apakah saya punya customer di NY? Punya, ya. Sekarang punya. Dari luar, tetap kita punya customer di NY. Lalu apakah saya punya customer di NY1? NY1 tidak ada. Dari luar, apakah saya punya customer di NY1? Tidak ada juga. Kenapa? Karena saya rollback. Sekarang saya coba lagi, saya jalankan sekali lagi. Tapi sekarang, ya, start transaction, saya ubah dari NY menjadi NY1. Oke, saya select dari GUI, NY tidak ada. Dari query, NY ada. Dari GUI, NY1 ada. Dari luar, NY1 tidak ada. Ini masih sama seperti tadi. Nah, lalu saya mau menjelaskan tentang penguncian. Jadi saya bilang, saya melakukan penguncian. Yang dikunci itu apa? Sebenarnya relatif terhadap teknologi database. Di database saya, MySQL yang saya pakai, versi 5.6, ini mengunci level row, baris data, bukan tabel. Ya. Ada yang lain yang bisa mengunci sampai, yang menguncinya masih level tabel. Yang ini sudah bisa level row. Maksudnya bagaimana? Saya berikan contoh. Saya menjalankan perintah yang sama persis. Update customer, state province NY1, where state province NY. Ya, ini perintahnya sama seperti yang tadi. Ya. Jadi NY1 kalau dia di NY. Sekarang saya jalankan. Hasilnya ini akan diam. Gitu. Dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa dia tidak melakukan apa-apa? Karena row-nya masih dikunci. Apa yang bisa dilakukan agar perintah ini selesai? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, yang di command prompt ini saya hentikan. Ya, saya pakai Ctrl C, saya tekan Ctrl C. Ini selesai. Yang saya batalkan. Nggak jadi nunggu. Ya. Query aborted. Atau saya menyelesaikan transaction di sisi yang tadi, yang GUI-nya, gitu ya. Terserah, saya mau menyelesaikan dengan commit atau rollback. Kita coba dua-duanya aja, gitu ya. Yang pertama saya coba dengan rollback dulu. Saya jalankan rollback.
Di sini langsung jalan. Ya. Query terus affected. Ya. Saya bisa mengubah dari NY menjadi NY1. Kenapa? Karena semuanya itu masih di NY. Perubahan saya jadi NY1 tadi saya rollback. Saya coba kembalikan lagi. Ya, semuanya sekarang di NY. GUI di NY. Dari luar juga di NY. Ya. Sekarang saya coba ubah menjadi NY1. Sama seperti tadi, saya mulai dengan start transaction. Saya update. Belum saya commit atau saya rollback. Saya jalankan perintah update di sini. Menunggu. Ya, sama persis. Sekarang masih terkunci. Sekarang ini saya commit. Ya, ini saya commit. Di sini hasilnya selesai karena saya nggak dikunci lagi. Ya. Tapi kan di sini pakai commit, maka dia null row affected. Karena semua sudah terlanjur menjadi NY1, nggak ada lagi state prophets yang NY. Maka zero rows affected. Ya, kalau yang di sini tadi 2 row affected. Ketika kita rollback. Kalau yang di sini di commit, di sini seperti ini. Ya, hasilnya sekarang dua-duanya mereka akan punya di NY1. Dari luar NY1, dari dalam juga NY1. Jadi itu adalah tentang transaction ya. Proses pengunciannya seperti itu, cara kerjanya seperti itu. Nah, dia bisa buat semacam ilustrasi sendiri, bisa bikin sendiri bagaimana kalau itu ternyata yang diubah itu lebih dari satu tabel. Berarti ini ada perintah update, select, dan segala macam di dalam sini banyak-banyak gitu ya. Itu yang bisa Anda lakukan gitu ya. Jadi kalau transaksinya ada satu perintah yang gagal atau ada hasil tidak sesuai satu, Anda bisa merollback semuanya. Kalau berhasil semua, berarti saya commit. Seperti itu ya. Dan yang lain pasti tidak bisa merubah selama saya melakukan transaction. Jadi datanya cuma pasti benar ya karena masih saya pakai sendiri ya selama transaction itu berjalan. Oke, lalu sedikit tambahan, bagaimana kalau usernya ini nggak pernah commit, nggak pernah rollback? Ya, bagaimana dia nggak pernah commit, nggak pernah rollback? Nah, dia kan terkunci terus, gitu ya. Orang-orang nggak bisa mengubah data yang bersangkutan sampai nanti user ini dihapus, entah karena dia putus koneksinya atau memang karena nanti menurut si siapa namanya MySQL-nya, menurut database-nya user ini diam terlalu lama nggak ngapa-ngapain, bosan-bosan di source ditendang, gitu ya. Tapi overall ini ada proses yang akan mengunci dalam tanda petik selamanya, gitu ya. Jadi memang sebaiknya Anda harus menentukan dia commit atau rollback. Jadi kalau di sini Anda nggak boleh gantung, gitu ya. Anda harus mengambil keputusan terima atau tolak. Sekian untuk materi tentang transaction. Saya Victor Utomo, terima kasih.